Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Subagir. Kita akan kupas tuntas materi bab 2, yaitu yang berjudul iklan, slogan, dan poster. Yuk kita mulai. Iklan adalah sebagai berikut. Iklan secara bahasa adalah pariwara atau promosi atau pengenalan produk, informasi barang atau jasa. Iklan adalah suatu teks yang berisi penyampaian informasi atau pemberitahuan untuk mendorong atau membujuk kepada khalayak ramai tentang barang dan jasa yang ditawarkan atau yang dijual dan dipasang melalui media massa, baik secara online atau offline. Media yang digunakan antara lain televisi, radio, HP, koran, majalah, poster, pamflet, brosur, spanduk, dan sebagainya. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan di bawah ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Selanjutnya, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi maupun jasa. Yang kedua apa ya? Slogan apa ya itu slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi, dan sebagainya. Slogan sering juga disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehikmatan kata-kata. Beberapa contoh slogan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antara sesama. Yang kedua, tiada hari tanpa prestasi. Slogan ini tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Yang terakhir adalah poster. Poster adalah ini. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan antara gambar dan kata-kata. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal penggunaan bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Ada beberapa macam jenis poster berdasarkan isinya, yaitu poster niaga. Poster ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Lalu yang ketiga, poster pendidikan. Poster ini terkait dengan hal-hal bertemakan pendidikan, seperti ajakan untuk giat belajar atau memulai tahun ajaran baru. Keempat, poster layanan masyarakat. Poster ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini anak-anak, kita sampai bagian tentang unsur-unsur penyajian iklan, slogan, dan poster. Bentuk teksnya, ya, bentuk teksnya, terus unsur apa yang ditampilkan atau ditunjukkan. Kalau iklan, ya, bentuk iklan, apa teksnya itu iklan, itu biasanya yang ditonjolkan itu unsur gambarnya dan kata-kata maupun geraknya dan suaranya. Kalau slogan, unsurnya yaitu kata-kata dan suara.
Sedangkan poster biasanya ditampilkan yaitu tentang gambar dan kata-kata. Unsur-unsur pembentuk iklan. Setelah memahami perbedaan iklan, slogan, dan poster, kamu bisa memahami secara lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentukan iklan sebagai berikut. Yang pertama, sumber. Kedua, pesan. Ketiga, yaitu yang C, media. Yaitu D, penerima. Ya, yang E, efek. Lalu yang F, umpan balik. G, konteks. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan tabel di atas tampak perbedaan iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama, untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Lalu yang kedua, slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan kata-kata. Lalu yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Klasifikasi iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Berikut ini klasifikasi periklanan yang lain. Yang pertama, iklan strategis, digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Tujuan dan fungsi. Tujuan iklan, slogan, dan poster sama saja, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, membeli, atau menurutnya. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, tetapi juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Fungsi iklan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagi manfaat yang mereka peroleh. Dua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Untuk mendapatkan video materi selanjutnya, jangan lupa klik subscribe di sini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.